kalau perempuan itu mengenal apa ya hukum Islam, mestinya dia sadar, oh iya suami saya, malah ini penting sekali ya, seorang suami itu memiliki istri yang solehah itu ya seperti itu. Iya, tadi ini Ada kan? hostnya sendiri ini masih jomblo, nanti perlu cari yang solehah itu tadi. Yang solehah itu ya seperti itu ya, artinya menerima berapa, dikasih berapapun tetap menerima, bukan memberatkan suami gitu ya. Kalau seperti kita, anak muda itu bekerja untuk senang-senang itu bagaimana itu? Nah, itu nanti bisa lari ke sunnah, bisa mubah, bisa haram. Bisa haram ya? Iya. Jangan sampai gara-gara urusan harta, urusan anak dan sebagainya. Mungkin gara-gara nuruti keinginan anak, pengen dibelikan motor ini ya, begitu ya. Sampai orang tua bingung mikir, wah, anak saya kok minta sepeda motor Ninja, anak saya kok minta HP Andromax, iPhone ya itu ya. Sekarang iPhone itu ya. Padahal akhirnya orang tuanya bingung, sibuk terus, sehingga nah ini jangan sampai gara-gara nuruti keinginan mengumpulkan harta, menuruti keinginan anak, sampai orang tersebut itu melupakan kewajiban kita kepada Allah. Sanubari, santri update kabar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di Sanubari, santri update kabar terkini. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang semoga sehat semua ya, para sahabat Sanubari di luar sana. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin pada kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin agak menarik, agak sensitif mungkin tadi ini, karena ini menyangkut pada perihal permokelan ini. Menyangkut pada perihal permokelan. Sebelum itu kita juga sudah kedatangan narasumber, beliau Ustadz Amin Fatoni, salah satu guru idola kita semua ya. Ini alhamdulillah beliau berkenan hadir pada malam hari ini untuk memberikan satu materi. Nanti ini tema besarnya kita ambil berpuasa di era hustle culture. Ini Gen Z mungkin bisa melihat nanti bagaimana sih tips-tips yang bisa kita jalankan ketika berpuasa di era hustle culture ini. Mungkin kita juga bertanya-tanya, apa sih hustle culture itu? Hustle culture itu apa? Nanti bisa kita simak penjelasan dari beliau. Mungkin sebelum kita masuk ke sana Ustadz, ini yang perlu kita bahas, yang pertama itu bagaimana sih pandangan Islam tentang bekerja itu bagaimana? Bagaimana? Kalau Islam itu sejatinya membahas bekerja itu bagaimana? Apakah seorang muslim itu hanya sebatas boleh ataukah wajib bahkan bekerja, atau bagaimana Ustadz itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mengenai masalah hukum bekerja itu apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, itu sebenarnya tergantung situasi kondisi. Seperti yang wajib, contohnya seorang suami yang punya istri dan punya anak ya, itu kan dia terkena kewajiban memberikan nafkah kepada anak istrinya. Nah ini kan berarti, nah bagaimana dia mendapatkan nafkah? Ya harus bekerja. Maka dari itu hukum bekerja bagi seorang suami yang sudah menikah itu hukumnya adalah wajib. Wajib. Ada juga yang sunnah. Sunnah itu ya pokoknya nanti tergantung kondisional lah, tergantung situasi kondisi. Setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda ya. Jadi nanti tergantung kondisinya. Kalau untuk suami tadi ya hukumnya wajib. Berarti nanti kalau kita menyikapi bagaimana Islam itu memandang orang bekerja, berarti nanti tergantung apa
tujuannya berarti Iya, itu tadi. betul, ya. Kalau nanti bekerja untuk menghidupi keluarga berarti bisa bahkan wajib tadi ya. Wajib ya. Kalau seperti kita anak muda itu bekerja untuk senang-senang itu bagaimana itu? Nah, itu nanti bisa lari ke sunnah, bisa mubah, bisa haram. Bisa haram ya? Iya. Ini yang menarik haram itu. Kalau haram itu nanti analoginya bagaimana? Begini misalkan, haram itu misalkan seseorang itu kan punya kewajiban tolabul ilmi. Nah, ketika dia itu tolabul ilmi dan dia kebutuhannya sudah tercukupi misalkan, dia malah meninggalkan kewajiban menuntut ilmu, mencari pekerjaan. Nah, ini kan berarti kan meninggalkan yang wajib, mencari sesuatu yang tidak wajib. Lah, berarti kan mestinya di masa-masa anak muda itu kan punya masa apa ya istilahnya itu otaknya yang cerdas gitu ya, iya. nah, Masih- gitu ya, masih apa ya? Masih tajam untuk Ya masih tajam berpikir, gitu ya. Masih tajam. Makai masa-masa pendidikan kok dia malah tidak mau bekerja, tidak mau menuntut ilmu, malah sibuk mencari pekerjaan. Terus dia mencari pekerjaan untuk apa kan begitu? Wah, padahal ekonominya sudah tercukupi. Ya, kecuali beda lagi kalau dia itu kondisi darurat. Ya, tidak punya apa-apa. Misalkan dia punya tanggungan orang tua tua renta, yang bekerja, yang mencari nafkah hanya dia saja. Nah, itu beda lagi kasusnya. Ini secara umum ya. Tadi contohnya ya, kalau dia masih dicukupi orang tua, kadang kan anak tuh ada tuh ya. Anak itu wis orang tua sanggup membiayai. Pokoknya kamu harus belajar, ngaji, sekolah dan sebagainya. Tapi dia malas mau bekerja. Nah, ini kan mestinya kan ya mementingkan sesuatu yang tidak wajib, meninggalkan sesuatu yang wajib. Menurut ilmu itu kan wajib tuh. Berarti nanti bisa haram tadi dengan catatan ketika dia sudah tercukupi malah milih untuk bekerja. Ya, begitu. Kan ada anak tuh yang begitu, malas mikir dan sebagainya, begitu ya. Akhirnya malah meninggalkan yang wajib begitu. Kalau kita lihat Ustaz, dalam di era sekarang itu biasanya orang itu lebih terpatok pada kehidupan dunia. Maksudnya seperti ini, saya pinter itu, saya nggak pinter nggak jadi masalah, yang penting saya kaya, itu yang menjadi masalah. Itu bagaimana ya Ustaz? Nah, itu ya memang pola berpikirnya, karena kembali lagi kepada tujuan hidup. Kalau dia menyadari bahwa tujuan hidup seseorang itu, Allah menciptakan manusia itu kan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah, kan begitu. Kalau dia bekerja misalkan ya, kok dia sampai bekerjanya mestinya juga harus untuk dalam rangka mendorong untuk ibadah, mendukung untuk ibadah begitu. Kok terus dia bekerja untuk mengumpulkan harta dan sebagainya, lah ini perlu dikasih wawasan begitu. Artinya apa? Tujuan hidupmu itu bukan hanya mengumpulkan harta. Toh padahal setiap manusia itu diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Berarti tetap andekan dia itu bekerja itu untuk sarana mendukung dia itu beribadah kepada Allah. Berarti itu tadi ya. Ya. Kalau kita lihat dari awal tadi, kerja itu bagaimana hukumnya, tinggal kita melihat nanti konteksnya bagaimana. Ya. Terus kalau saya ambil dari ngetikan jenengan tadi, saya teringat itu salah satu hadis ada yang satu orang bekerja tidak diperbolehkan itu dengan konteks takasur dan tafakhur itu tadi ya. Untuk memperbanyak harta atau merubah hidup dengan gaya hedon tadi ya tadi. Ya. Kalau sekarang sudah banyak tadi ya. Biasanya orang itu bubrah rumah tangganya, cerai dengan benturan ekonomi. Itu sebenarnya kan seorang laki-laki juga sudah bekerja. Itu bagaimana ya kalau seperti itu? Nah, itu kembali lagi kepada wawasan ilmu ya. Mana ilmu itu utama. Ilmu itu utama begini. Ketika dalam rumah tangga dia itu pusat utamanya, pondasinya harus didasari dengan ilmu dulu. Ilmu dalam berumah tangga apa? Kadang-kadang begini. Ada seorang suami sudah bekerja, terus kemudian si istri itu keinginannya itu berlebih-lebihan. Pengen ini, pengen itu ya. Betul. Pengen baju yang branded,
tas branded, belum ada lagi perawatan, pedikur, medikur dan sebagainya itulah. Jadi ya, seorang istri sebenarnya kalau dalam Islam itu juga harus nafkahnya juga menyesuaikan dengan keadaan suami. Oh, berarti nggak bisa memaksa ya? Nggak bisa memaksa. Nggak bisa mematok saya harus kamu nafkahi sekian, nggak bisa berarti ya? Sebenarnya. Jadi memang dalam fikih itu kan diatur kalau apa itu ada yang 2 mud, ada yang 1 mud setengah, ada yang 1 mud, itu kan tergantung kondisi suami, bukan kondisi kebutuhan istri, tapi kondisi dari suami. Pandangannya di situ cara Islam itu. Berarti Islam mengatur nafkah itu bukan atas dasar kebutuhan istri, tapi bukan. Kemampuan suami tadi. Kemampuan suami, ya. Berarti ingat ya, istri-istri di luar sana jangan menuntut suami terlalu lebih. Beda lagi kalau suaminya tidak mau bekerja. Oh, beda lagi. Pengangguran. Ya, pengangguran terus mengandalkan hartanya istri ya. Nah, itu kan yang salah itu ya di situ ya. Numpang hidup ya. Yang penting suami sudah bekerja, sudah berusaha, itu kita. Nah, kalau perempuan itu mengenal apa ya hukum Islam, mestinya dia sadar, oh iya suami saya malah ini penting sekali ya, seorang suami itu memiliki istri yang solehah itu ya seperti itu. Iya, tadi ini ada kan hostnya sendiri ini masih jomblo, nanti perlu cari yang solehah itu tadi. Solehah itu ya seperti itu ya, artinya menerima berapa dikasih berapapun tetap menerima, bukan memberatkan suami gitu ya. Berarti ingat-ingat ya sobat sanubari di luar tadi, bekerja itu bisa wajib kalau kita mau menggunakan itu dalam rangka untuk taat kepada Allah tadi ya. Mungkin kalau semua kepala keluarga ataupun seorang anak muda yang memang terpaksa harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan orang tua, maka itu hukumnya bisa wajib tadi ya. Itu cukup. Kalau sekarang kita bahas seperti ini Tat, hustle culture itu kan budaya di mana orang itu gila bekerja, tidak mementingkan diri sendiri, yang penting saya bekerja untuk meraih kekayaan, pangkat ataupun itu. Apakah dengan pengertian hustle culture yang seperti ini bisa kita analogikan ke arah hubud dunia, Ustaz? Bisa jadi juga bisa itu. Cuma begini, Islam itu sebenarnya membatasi, bekerja juga boleh, mencari harta juga boleh, menuruti kemauan anak istri juga boleh. Yang penting jangan lupa tujuan hidup manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Dalam Al-Quran itu kan ada tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa apa itu amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu ya. Jangan sampai gara-gara urusan harta, urusan anak dan sebagainya, mungkin gara-gara nuruti keinginan anak, pengen dibelikan motor ini ya, begitu ya, sampai orang tua bingung mikir, wah anak saya kok minta sepeda motor Ninja, anak saya kok minta HP Andromax, iPhone ya itu ya. Sekarang iPhone itu ya. Padahal akhirnya orang tuanya bingung, sibuk terus, sehingga nah ini jangan sampai gara-gara nuruti keinginan mengumpulkan harta, menuruti keinginan anak, sampai orang tersebut itu melupakan kewajiban kita kepada Allah. Seperti halnya di dalam mufasirnya itu kan, dzikrillah itu dimaknani, ada yang maknani sholat, ada yang maknani puasa, ada yang maknani beberapa fardu-fardu yang lain dan sebagainya. Jadi intinya jangan sampai gara-gara urusan harta, urusan anak, sampai mengabaikan perintah kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat terutama begitu. Oh iya. Berarti kalau tadi mufasir sudah menyinggung tentang dzikrullah itu termasuk puasa tadi. Ya. Berarti ini juga masuk ini dalam bahasan kita. Ya, permokelan yang disebabkan oleh budaya hustle culture. Kalau kita tinjau Ustaz, dalam penelitian itu idealnya kan seorang bekerja dalam seminggu itu hanya 40 jam. Dalam artian rata-rata berarti per hari itu orang hanya bekerja 5 sampai 6 jam, Ustaz. Kalau seseorang itu bekerja lebih dari itu kan berarti bisa kita analogikan ke hustle culture itu Ustaz ya. Atau memang hustle culture itu bisa kita arahkan pada orang yang tidak mau meninggalkan pekerjaan dengan takut tidak makan mungkin, tidak bisa mencukupi kebutuhan mungkin, ataupun tadi ayat yang jenengan kutip tadi. Yeah. Atau bahkan hustle culture itu
bisa baik Tat, kalau pandangan jenengan? Untuk masalah pekerjaan maupun misalkan dia mau siang malam mau kerja misalkan, selama dia tidak meninggalkan kewajiban seperti tadi itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya nggak masalah. Yang menjadi permasalahan meninggalkan kewajiban Iya tadi, itu Tat, ya? meninggalkan kewajibannya itu. Iya. Terus itu kan berarti kan apa, lebih mementingkan urusan dunianya sampai mengabaikan urusan akhiratnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan itu di situ problemnya. Andaikan dia tidak seperti itu, mau siang malam waktu Isya misalkan, Isya bariku lanjutkan, nggih monggo. Oh iya, tadi soalnya sudah ditekankan jangan sampai hartamu anakmu mengganggu konsentrasimu kepada Allah tadi. Iya betul. Waktu ini puasa ya puasa, waktu sholat ya tetap sholat. Apa mau misalkan cuma kalau sampai dia itu bekerja lembur terus sampai menyebabkan kondisi sakit ya nanti bisa menjadi haram lagi ya. Bisa haram, ya. Nanti kalau maksakan diri loh maksakan diri sampai akhirnya sakit ya menyebabkan itu kan berarti memaksakan diri itu ya. Oh iya. Allah itu membuat itu tuh apa itu dalam Quran itu wa ja'alal laila libasa wan nahara wa ja'alna nahara ma'asa itu ya. Nah, itu siang itu digunakan untuk tempat mencari pekerjaan lah untuk urusan kehidupan lah gitu. Malam itu ya untuk istirahat, sebenarnya idealnya kan begitu. Oh, idealnya seperti itu ya. Ya iya, kok dia mau misalkan mau ngelembur terus ya monggo, boleh saja. Cuma jangan sampai terlalu takaluf sampai gara-gara dia ngelembur kerja akhirnya subuhnya kelewatan. Oh, iya. Nah itu puasanya jadi terganggu dan sebagainya. Oh, berarti hustle culture itu memang bisa kita analogikan negatif kalau memang bisa mengganggu ibadah kita tadi. Intinya di situ ibadah itu. Ibadah itu ya. Kalau semisal sekarang seperti ini Ustaz, banyak mohon maaf ya, ini bukan untuk menyinggung salah satu pihak, ini kita berbicara sesuai fakta. Banyak orang di luar sana itu mungkin sudah paham Ustaz tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kalau kita lihat dia bekerja itu pun biasanya juga kuat untuk Ramadan, untuk puasa Ramadan. Tapi faktanya itu dia bekerja buat puasa, juga paham kewajiban puasa, tapi dia nggak mau puasa itu. Itu kalau menurut panjenengan itu yang mendasari itu semua apa tadi? Ya sebenarnya masalah imannya itu. Imannya lemah gitu ya. Imannya lemah sehingga dia tidak punya keinginan ingin menjalankan kewajiban. Terus akhirnya dia tidak punya niat, karena dia tidak punya niat ingin menjalankan ibadah puasa. Bahkan mestinya kan kalau dalam fikih kan begini, kalau dalam fikih ya, misalkan dalam fikih itu kan digambarkan panen ya. Oh iya, dalam keadaan panen itu ya, ada orang panen, bolehkah dia itu mokel saja gitu. Oh iya, mokel pada saat puasa gara-gara panen. Dalam fikih dibahas diperbolehkan, cuma dengan catatan begini, di malam hari dia tetap niat sahur ya, sahur niat puasa, harus ada niat puasa. Dia tuh niat betul-betul besok pokoknya saya tetap ingin menjalankan puasa full. Oh seperti itu ya. Harus ada niatan begitu. Jadi mulai malam tetap niat. Nah, kok tiba-tiba di kenyataannya di siang hari sangat panas terik matahari yang begitu panas luar biasa, sehingga dia ngorong betul, haus betul, sampai tidak kuat. Nah, disitulah boleh diperbolehkan dia membatalkan puasa gara-gara urusan itu, dengan catatan andaikan pekerjaannya itu tidak bisa dilakukan di malam hari ya misalkan, harus di siang hari misalkan, misalkan begitu, ada pekerjaan yang menuntut dia itu ini harus diselesaikan di siang hari. Kalau nggak selesai siang hari repot ini. Berarti kan darurat ini namanya. Oh, iya. Dan darurat disitulah yang menyebabkan seseorang itu yang bekerja boleh membatalkan puasa. Tapi dalam malam harinya dia harus betul niat. Lah repotnya zaman sekarang itu orang itu malam hari sudah besok saya mau panen ini ya, mau mengambil gabah ini ya, mau kerja berat besok ini. Jadi wis nggak usah sahur, langsung nggak sahur, nggak usah niat juga. Ya niat besok pagi sebelum berangkat sudah sarapan. Nah ini yang tidak boleh ini ya, yang tidak boleh. Sebenarnya
dia itu mulai dari malam harus niat, Nggih, betul. terus boleh iftar itu ketika ada udzur tadi. Ya, Jurung. Tetap sebelum pagi-pagi tetap dia puasa, wong belum bekerja Oh, ya. Nah, repotnya kadang-kadang pagi-pagi sudah sarapan dulu dia itu. Nah. ini yang repot itu tadi ya. Iya. Tapi sekarang seperti ini, tak. Tantangan bagi santri itu ketika mengingatkan orang kadang seperti ini, Ustaz. Lek awakmu kok gak poso, kalau bahasa Jawa kan seperti itu, Ustaz ya. Wes ben poso karek aku, ora karek aku, ini ya menjadi tantangan itu bagaimana ya? Kalau tantangannya. Nah, masalah itu kan memang butuh pendekatan secara personal mungkin begitu. Ya ini mungkin dia belum mengetahui betul, so, ilmunya kurang. Dia betul-betul belum mengetahui secara detail kewajiban puasa itu, kalau tidak puasa akibatnya apa, kalau dia puasa mendapatkan apa. Lah ini perlu dikasih wawasan semacam itu. Berarti tadi jenengan sudah singgung bahwasanya napa niki seorang itu boleh mokel, bahasanya boleh mokel, Ustaz ya. Kalau memang dia nanti ketika bekerja mendapatkan udzur. Itu baru jenengan singgung yang pertama, Ustaz. Kalau mungkin dari jenengan bagaimana sih seorang pekerja itu bisa mendapatkan rukhsah iftar itu, catatannya apa saja, Ustaz? Harus ada masakoh. Masakoh itu betul-betul merasa payah betul. Harus ada seperti itu. Kalau bekerja seperti misalkan nulis aja ya, santai bekerja di kantor, itu saya kira nggak ada masakoh. Yang masakoh itu yang kuli itu ya, yang kuli angkut, itu berat-berat itulah, itu mungkin ada masakoh. Kalau tadi jenengan sudah memaparkan bahwasanya seorang itu boleh mokel, yang pertama tadi ada masakoh, yang kedua harus dikerjakan di siang hari tadi. Jadi artinya pekerjaan itu tidak bisa dilakukan di selain siang hari. Oh iya. Itu darurat namanya. Terus ada seperti ini lagi, Tad. Kalau seseorang itu, lek kamu besok puasa ya, aku nak poso gak mergawe kok laan. Aku nak mergawe kok anakku gak tak pakani. Semisal bahasa Jawa seperti itu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya tetap seperti tadi. Dia boleh bekerja, tetap awalnya malam harus niat puasa. Kok ternyata di tengah hari, di siang hari dia nggak kuat, tetap boleh mokel. Tapi dengan catatan dia juga punya hutang puasa. Begitu kok selama 30 hari kok full begitu terus ya? Ya begitu terus. Harus seperti itu, iya. Ya? Berarti malam tetap ada niat sahur. Tetap sahur. Niat puasa, sahur pokoknya malam hari. Niat puasa, sahur, imsak. Kalau nanti sudah menemukan ada dia tertimpa udzur baru mokel. Iya, baru mokel. Ingat lo ya. Terus repotnya kadang-kadang orang tadi ya pagi-pagi sudah sarapan gitu ya. Nah, itu yang repot gitu. Soalnya besok dia mau kerja keras. Ya, gitu. Akhirnya dari malam nggak sahur. Nggak ada niat begitu. Langsung mokel di malam. Berarti itu ketika seperti itu dia tidak diperbolehkan iftar sebenarnya, berarti, Ustaz. Yang mana? Yang tadi mulai dari malam dia tidak niat puasa, terus tidak imsak, terus tadi tidak ada masakoh, berarti dalam tanda kutip dia tidak boleh iftar, berarti, Ustaz? Tidak boleh iftar. Oh, berarti iftar tadi diperbolehkan ketika ada masakoh. Ketika ada masakoh tadi, yang kedua catatannya ya, harus dilakukan di siang hari atau darurat tadi. Darurat, pokoknya darurat yang tidak bisa digantilah di hari yang lain gitu. Oh iya. Terus saya juga ada kutipan ini, Ustaz. Saya mengutip dari Umar bin Abdul Aziz, itu mengatakan qayyidu an-ni'am bisyukrilillah. Itu apakah bisa kita analogikan orang yang senantiasa bekerja terus meninggalkan kewajiban puasa itu orang yang tidak syukur dengan nikmat Allah, atau bagaimana itu? Sebenarnya masalah syukur dan tidaknya itu terletak di dalam hati sebenarnya. Hati syukur itu ya. Pertama di dalam hati. Dia mensyukuri bahwa kalau makna kata syukur, sebenarnya syukur kalau kita teliti lagi, syukur itu apa atau syukur? Syukur itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Lebih ke aksi itu tadi, bukan hanya alhamdulillah itu bukan. Tapi menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, repotnya kadang-kadang kan orang itu punya harta yang banyak, dia tidak menggunakan untuk ibadah, malah digunakan untuk foya-foya. Katanya
Kalau buat banner tasakuran. Tasakuran ya. Tasakuran. Banner Syukur tasakuran namanya. ya. Itu apakah sebenarnya syukur itu tidak hanya seperti itu. Syukur itu adalah intinya menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, setiap orang kan punya nikmat yang berbeda-beda. Ada orang yang punya nikmat harta, berarti hartanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan justru gara-gara harta malah meninggalkan ibadah kepada Allah, kan malah bukan syukur namanya. Oh, berarti walaupun diberi nikmat dengan rupa harta yang banyak terus digunakan maksiat, malah dia tidak terkategori yang syukur ya? Bukan tadi? syukur itu, karena syukur tadi pengertiannya. Ini menurut Imam Junaid begitu, menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Oh, berarti esensi syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan tadi dengan menggunakan banner tasakuran tadi. Itu juga bisa masuk, cuma kan yang paling poin itu tadi untuk ibadah kepada Allah itu. Oh, berarti bisa, cuma yang paling fundamental, yang paling mendasar tadi ya. Kita gunakan tubuh kita, anggota badan kita betul, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dari syukur. Kalau dia punya harta, berarti syukurnya dengan harta itu ya apa? Menggunakan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan. Kalau dia misalkan diberikan kesehatan oleh Allah, cara mensyukuri kesehatan bagaimana? Ya berarti tubuh kita itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya. Punya nikmat lesan misalkan ya, itu kan nikmat juga. Iya. Nah, itu bagaimana cara syukurnya? Di samping alhamdulillah itu juga menggunakan lesan kita itu untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kok misalkan ada orang punya nikmat lesan, bisa berbicara fasih, tapi dia tidak berbicara yang ingat kepada Allah, berbicara ilmu, bicara agama misalkan, dia malah berbicara maksiat, omongan kotor, berarti itu menunjukkan dia tidak mensyukuri nikmat lesan begitu. Berarti pokoknya intinya tadi Ustadz ya, syukur itu bukan hanya dalam ucapan tapi perlu kita buktikan dengan perbuatan seperti itu Ustadz ya. Sekarang seperti itu Ustadz, kalau dari jenengan itu di era yang bisa kita sebut sebagai hustle culture itu bagaimana Ustaz? Tips dari Anda untuk menghadapi era yang mungkin kita hidup di zaman sekarang Ustaz, tidak bisa kita nafikan untuk kita lari dari itu. Ya, begini, pertama kali itu harus menanamkan kepada orang itu pentingnya menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi kita gali misalkan kenapa kamu tujuan kamu di masa kamu diberi kehidupan oleh Allah, kamu gunakan masa untuk bekerja terus. Nah, padahal apakah tujuan hidupmu seperti ini? Nah, diberikan awasan begitu. Akhirnya dia mengenal tujuan hidup saya adalah untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam tahiyat kabiro itu ya. Ini wajatu wajah lilladzi fatar samawati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan begitu ya. Inna sholati, sholatku, hidupku, matiku ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang itu pertama kali ditanamkan seperti itu. Jadi memang orang itu beda-beda ya. Ada yang menerima, ada yang tidak. Makanya pentingnya anak itu dikenalkan kewajiban seperti ini mulai sejak dini. Sejak dini, sejak kecil ya, ditanamkan, dilatih. Makanya ada istilah itu, cara ngelatih puasa itu puasa beduk. Oh, beduk. Nah, itu kan ngelatih anak itu. Nah, dalam Islam itu kan sebenarnya sudah punya orang tua itu wajib mengenalkan pendidikan agama itu mulai anak umur 7 tahun. Kan sudah diajarkan di perintah apa? Untuk orang tua berkewajiban mengajarkan tata cara sholat yang benar bagaimana. Terus pada saat puasa diajarkan untuk menjalankan puasa. Makanya sampai nak wong Jawa itu ada istilah poso beduk itu berarti dalam rangka latihan. Nah, poso beduk orang enak sebenarnya tidak ada itu. Poso beduk ini dalam rangka untuk tarbiyah anak tadi ya. Betul, untuk melatih anak itu biar terbiasa. Ya. Karena nanti akhirnya lama-kelamaan sudah tertanam menjadi kebiasaan. Dia terus sudah dewasa, sudah tertanam ilmu tersebut, atau dia dalam kerja apapun tetap akan menjalankan perintah Allah. Saya pernah merasakan sendiri betul dulu itu. Saya juga pernah menjalankan puasa, juga bekerja. Pernah ya? Iya betul, pernah muncul. Dulu itu
panen, ya panen itu, saya usung-usung gak apa-apa itu. Ternyata juga mampu. Mampu gitu loh, nggak saya mati gitu mas. Mampu. Ini kan berarti salah satu contoh membuktikan bahwa niat itu juga penting. Punya komitmen betul pengen menjalankan ibadah. Jadi kondisi apa panas terik tetap kalau dia punya keinginan kuat, komitmen kuat, pasti mampu. Tidak akan sampai lemes kok, apalagi mati. Iya. Jadi sudah jenengan singgung di awal tadi ya tentang keimanan tadi ya. Di samping ilmu juga iman berpengaruh dalam hal ini. Betul. Pertama kali ngomong begitu. Dan rata-rata kenapa orang tidak berpuasa ya? Tadi menganggap atau wawasannya kurang tentang agama itu kurang, sehingga menganggap sholat itu tidak menjadikan orang bahagia. Oh iya. Puasa tidak menjadikan orang bahagia. Lebih bahagia kalau dia bekerja punya uang. Oh iya. Kan begitu. Akhirnya tertanam di pikiran mereka kalau orang ingin bahagia itu harus punya uang, harus punya fulus lah saya. Itu menjadi pemikiran seperti itu. Maka dari itu perlu sekali anak-anak itu sejak kecil itu sudah ditanamkan cara-cara beribadah kepada Allah, dilatih sholat, dilatih puasa, dilatih sebagainya lah pokoknya ya intinya. Berarti tips dari jenengan tadi sebisa mungkin itu kita membiasakan diri untuk beribadah tadi. Ya. Di samping memahami literatur Islam juga membiasakan diri untuk melakukan ibadah. Mungkin kalau sahabat-sahabat sanubari punya anak di rumah, untuk dalam rangka tarbiyah anaknya nanti kalau sudah besar biar cor bahasa Jawanya kulino, biasa puasa tadi sudah disinggung dengan ditarbiyah, dilatih dengan puasa beduk. Berarti kesimpulannya seperti ini Ustadz ya, bekerja itu tinggal hukumnya tadi tinggal bagaimana kita bekerja, bisa wajib, bisa sunnah, bisa bahkan haram. Terus tadi yang kedua jenengan sudah menyampaikan bagaimana culture dalam Islam juga seperti itu, bisa haram, bisa saja tidak. Haramnya tadi dalam rangka ketika kita bekerja terus, lembur terus. Yang pertama keharamannya sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Iya, betul. Yang kedua bisa ketika kita kerja terus menerus menjadikan tubuh kita sampai sakit, sampai yang nanti tarafnya kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Terus tadi mengenai syukur tadi Ustadz ya. Jadi syukur itu juga tidak hanya mengucap di lisan, tapi perlu kita aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika kita dikasih apa tadi Ustadz, nikmat berupa harta, bisa kita berjuang di agama Allah melalui harta, seperti itu tadi ya. Terus juga tadi jenengan sudah menyinggung tentang bagaimana tips bagi kita menghadapi era hustle culture tadi Ustadz ya, dengan menanamkan prinsip Islam di dalam hati kita Ustadz. Mungkin kalau yang terakhir Ustadz, pesan jenengan kepada sahabat-sahabat sanubari di luar bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga kualitas puasa kita, bisa menjaga supaya kita berusaha bagaimanapun untuk berpuasa. Puasa dalam tingkatan puasa itu sendiri itu kalau dalam kitab-kitab itu kan sering disebut ada 3 tingkatan. Ada saumul awam, saumul khawas, dan saumu khawasil khawas. Kalau tingkatan yang pertama saumul awam itu puasa yang sifatnya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Itu. Yang kedua ada saumul khawas. Ini lebih agak meningkatkan lah ya. Yaitu di samping dia itu menjaga lapar dan dahaga, itu juga dia harus puasa menjaga anggota tubuh ini jangan sampai digunakan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mata pada saat Ramadan digunakan untuk tidak digunakan untuk melihat yang maksiat. Punya lesan, puasa juga puasanya ini tidak berbicara yang kotor, tidak menghina orang lain, tidak ghibah dan sebagainya. Telinga, punya telinga, ini juga ikut puasa juga. Ini puasanya saumul khawas ya, puasanya orang yang khusus ini. Nah, ini kalau bisa kan tiap orang itu harus meningkat lagi. Jangan hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga, terus kemudian dia biasa maksiat
sambil apa itu ngabuburit ya. Iya, ngabuburit sekarang tadi. Nah, menunggu sambil berbuka malah nunggu di perempatan melihat cewek-cewek lewat ya. Nah, itu kan berarti malah itu puasa hanya puasa awam saja, puasa menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak berpuasa apa itu mata, tidak berpuasa lisan ya. Kadang ada yang puasa mah digunakan untuk ngobrol jagong terus ya, menghibah terus, nah, kan nggak terasa itu, nggak terasa ujuk sudah buka gitu ya. Itu juga harus dihindari. Nah, kalau bisa jangan hanya puasa sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi meningkat, yaitu menjadi shaumul khawas. Di samping menahan lapar dahaga juga puasa anggota tubuh. Yang lebih hebat lagi itu shaumu khawasil khawas, yaitu ya puasa khusus. Di samping menahan lapar dahaga, menjaga anggota tubuh juga ikut berpuasa, hati juga ikut berpuasa. Juga berpuasa. Ya, berpuasa dari apa? Dari apa itu? Harus ingat, selalu ingat kepada Allah. Dimanapun berada ingat kepada Allah. Nah, ini yang agak sulit, itu yang ketiga ini yang agak sulit ini. Wes, kalau bisa itu ya untuk kita itu meningkatkan yang nomor 2 tadi. Shaumul khawas tadi. Iya tadi shaumul khawas. Jangan hanya shaumul awam saja yang tidak makan tidak minum saja. Tapi juga harus meningkat karena menjaga lisan, menjaga mata, menjaga seluruh anggota tubuh. Ya. Terima kasih Ustadz ya. Mungkin tidak terasa setengah jam kita sudah bersama ini ya. Kita sudah, tadi alhamdulillah jenengan sudah memberikan pemaparan yang begitu gamblang. Mungkin saya ulangi lagi. Ingat, kita bekerja itu boleh, bahkan bisa wajib, tapi jangan sampai kita bekerja itu sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya sahabat sanubari, saya ulangi lagi, bekerja tetap bekerja, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya Ustadz. Terima kasih Ustadz ya sudah bisa menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.